Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hudah ila yaumil qiyamah. Ikhwani azzakumullah, malam ini kita akan bahas salah satu dari adab-adab Islam yang mana sebelumnya sudah kita bahas beberapa perkara tentang adab dan akhlak kepada orang tua dan silaturahim. Maka pada malam ini akan kita bahas adalah adabut ta'am, adab-adab dalam makan dan minum. Karena dalam Islam, dalam agama kita yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, di dalamnya banyak adab-adab yang berhubungan dengan makan. Sehingga dengan adab-adab itu, seorang muslim dari makanannya dia selain dia mendapatkan kepuasan dalam makan, kenyang, dan juga dia mendapatkan berkah dari apa yang dia makan. Bahkan bisa jadi seseorang dengan makanan yang dia makan, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya dia untuk wasilah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang muslim dari kebiasaan yang dia lakukan bisa mendapatkan pahala dan bernilai ibadah bila kebiasaan-kebiasaan itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah atau wasilah dan mempermudah ibadah. Sehingga dari suapan makanan atau minuman yang dia minum bisa bernilai ibadah. Termasuk juga, ini penggemar kopi, termasuk minum kopi itu bisa ibadah. Loh, dari mana? Ya saya nggak mau membawa hadis orang-orang yang bikin-bikin hadis katanya siapa yang mati ada kopi masuk surga. Ini orang ngigau. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan yang maknanya kuntu asta'inu bil qahwati fi qiyamil lail. Dia mengatakan saya menjadikan kopi sebagai sarana dalam sholat malam. Kenapa? Karena kopi itu bisa membuat orang itu lebih semangat. Istilahnya kalau dalam istilah kesehatan dia nutrisi untuk otak. Sehingga apa? Sebagian dengan dia minum kopi dia lebih semangat, ngantuknya hilang, sehingga sholatnya bisa fokus, sholatnya lebih khusyuk karena dia ngantuk. Kalau orang kemudian minumnya dengan tujuan ini bisa bernilai ibadah. Tapi ini nggak khusus kopi, ini contoh aja. Yang senang nanti jualan kopi. Ayo semua,
Intinya orang kalau dari makanan saja seseorang bisa mendapatkan ibadah, bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya diniatkan untuk mengharap pahala Allah. Makanya seorang mukmin dituntut untuk selalu menghadirkan niat dalam setiap perbuatan yang dia lakukan supaya ada nilai ibadah dalam setiap kegiatan yang mau dia lakukan. Kenapa? Kebaikan tanpa niat dapat pahala, nilainya sebatas kebaikan. Coba antum lihat dalam surat An-Nisa dia 114. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khair, tidak ada nilai baik pada pembicaraan perkumpulan orang kecuali bila pembicaraan atau perkumpulan itu didasari oleh 3 perkara: mengajak sedekah, mengajak berbuat baik, atau mengajak mendamaikan. Coba kita lihat, mengajak kebaikan, mengajak sedekah, mendamaikan orang yang berselisih, ini tidak kita ragukan bahwa semua 3 perkara ini adalah kebaikan. Siapapun yang melakukan, bahkan orang kafir pun, kalau dengan hartanya dia membantu orang, tidak ada yang menilai buruk. Kalau ada orang kafir bangun masjid, apakah kita nilai perbuatan tidak baik? Apakah ada orang kafir bangun masjid? Ya ada. Perusahaan yang dimiliki orang kafir, karyawannya muslim semua, dia bangun masjid untuk karyawan muslimnya. Tapi kalau seandainya kita mengerjakan kebaikan, kebiasaan, hanya sebatas itu sebagai kebaikan dan kebiasaan, di sisi Allah tidak ada nilai apapun, walaupun tidak berdosa. Makanya lihat di dalam ayat itu, kelanjutan ayat itu Allah katakan, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang melakukan itu semua, siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan tadi dengan mengharap ridha Allah, maka Allah katakan, fasawfa nu'tih, kami akan berikan padanya pahala yang besar. Dari ayat ini diketahui bahwa setiap amalan yang baik bila ditujukan untuk mendapatkan balasan dari Allah atau ridha Allah, maka dia akan bernilai sebuah ibadah. Maka di sini ayat ini menunjukkan pentingnya niat dalam setiap kegiatan, termasuk dalam hal ini yang kita bahas, yaitu dalam hal makan. Pertama, sebelum kita masuk pada adab-adab makan ini, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk makan dari hal-hal yang baik dan halal. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan padamu, dan bersyukurlah kepada Allah bila kamu hanya beribadah kepadanya. Dalam ayat lain Allah katakan, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan, Allah tidak senang kepada orang-orang yang berlebihan.
Dan dalam ayat lain, dalam surat Thaha ayat 81, Allah berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayahillu 'alaikum ghadabi wa may yahlul 'alaihi ghadabi faqad hawa." Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan padamu dan jangan berlebihan. Karena berlebihan itu fayahilla alaikum ghadabi, dengan kamu berlebihan kalian akan mendapatkan amarah dariku. Dan siapa yang mendapatkan amarah dariku, sungguh dia telah mendapatkan kerendahan. Dia nanti hancur atau turun. Dia akan Allah rendahkan. Ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan hamba-hambanya makan, tapi menuntut hamba-hambanya makan dari yang telah Allah halalkan. Dalam surah Al-Baqarah, halalan thayyibah, yang halal dan yang baik. Oleh karena itulah, dalam makan ada beberapa adab yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah yahrumu 'alal muslimil aklu wasyurbu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Adab makan yang pertama, haram bagi seorang muslim makan dan minum menggunakan bejana dari emas dan perak. Karena Nabi bersabda dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah wa la talbasud dibaja wal harir fa inna lahum fid dunya walau wa huwa lakum fil akhirati yaumal qiyamah. Janganlah kamu minum menggunakan bejana perak dan bejana emas dan perak, dan jangan kamu memakai sutra, karena itu semua buat mereka itu orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat di hari. Artinya hal-hal yang diharamkan di dunia, orang-orang kafir bebas menggunakannya karena mereka hanya menikmati dunia bukan akhirat. Makanya ujian kepada kaum muslimin, diharamkan bagi laki-laki emas dan perak, dan bagi laki-laki perempuan menggunakan bejana emas perak, baik untuk makan, untuk minum, untuk tempat tisu, untuk semua. Khusus kalau emas khusus wanita untuk perhiasan. Adapun laki-laki mutlak tidak boleh pakai sutra dan pakai emas. Dan itu semua dipakai oleh orang kafir di dunia, dan untuk orang mukmin mereka memakai di akhirat. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, man syariba fi aniyatiz zahab, man masyariba fi ina'in min zahabin aw fiddah fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Barang siapa yang minum menggunakan bejana emas atau perak, maka sesungguhnya dia sedang menyalakan dalam perutnya bara api neraka. Dan ini haramnya bejana makan dan minum ini bukan sebatas untuk makan dan minum, tapi untuk seluruh pemakaian, baik itu untuk tempat tisu, baik itu untuk tempat mandi dan sebagainya. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang hamba-hamba Allah mukmin untuk menggunakan emas dan perak sebagai bejana? Ibnu Qayyim mengatakan, wassawabu anna al-illata wallahu a'lam ma yuksibu isti'maluha al-qalba min al-hay'ati wal halati al-munafiyati lil-ubudiyyati munafatan zahira
Walihada 'allala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annaha lil kuffari fid dunya. Id laisa lahum nasibun minal ubudiyyati allati yanaluna biha fil akhirati na'imaha. Fala yasluhu isti'maluha li'abidillahi fid dunya wa inna ma yasta'miluha min man kharaja min ubudiyyatihi wa radiya bid dunya wa ajiliha minal akhirah. Ibnu Qayyim mengatakan, wallahu alam, dia mengatakan wallahu alam, bahwa sebab larangan ini adalah karena menggunakan emas dan perak itu akan menumbuhkan dalam hati kondisi yang bertentangan dengan ibadah, dan pertentangan yang jelas. Emas itu perhiasan, kalau kemudian dipakai oleh seseorang dalam bentuk pakaian misalnya, maka akan muncul kebanggaan, sehingga orang kemudian bangga saat ibadah. Ini tidak layak, karena ibadah ini salah satu maknanya al-khudu' al-khudu' wa tadallul, tunduk dan patuh. Ketika orang kemudian menggunakan hal-hal yang sifatnya mewah dalam ibadah, itu akan bertentangan dengan ibadah itu sendiri. Oleh karena itulah Nabi SAW menyebutkan sebab kenapa diharamkan, karena itu semua adalah dipakai oleh orang-orang kafir di dunia. Sebab orang kafir tidak punya sedikit bagian ibadah yang mereka dapatkan di akhirat. Mereka tidak akan mendapatkan nikmat akhirat. Sehingga apa? Hamba-hamba Allah tidak dibolehkan untuk memakainya di dunia, karena yang memakai emas, perak, sutra di dunia ini adalah orang-orang yang keluar dari peribadatan kepada Allah dan cinta dengan dunia. Dikhususkan untuk wanita sebatas perhiasan. Boleh berhias, lebih baik tidak. Karena karakter laki-laki perempuan itu berhias. Allah katakan awama yunasya fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ya, Allah sebutkan tentang wanita itu, Allah ciptakan memang salah satu kebiasaannya berhias. Duduk di kaca di depan adalah itu, ini dipertanyakan. Makanya Allah ketika, kalau kita lihat dalam kitab Tauhid, ketika ada laki-laki pakai gelang emas, pakai gelang, apa yang pertama kali ditanyakan, yang dilakukan Nabi? Bertanya, ma hadhihi. Dia melihat orang laki-laki pakai gelang, Nabi bertanya. Apa kata para ulama? Ini menunjukkan bahwa bukan kebiasaan laki-laki menggunakan gelang. Nabi tanya, begitu ditanya bahwa saya itu untuk jimat, baru Nabi menyuruh dia untuk membuangnya. Yang kedua, wa yahramu an ya'kula ma harramallahu ala ibadihi aklah. Adab kedua dalam makan adalah diharamkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang Allah haramkan atas hamba-hambanya. Dan itu Allah sebutkan dalam surat An-Nahl di ayat 115, inna ma harrama alaikumul maitata waddam wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih selain Allah. Dan oleh diharapkan oleh Rasulullah juga hukumnya sama
apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dimakan, maka tidak boleh seorang muslim untuk memakannya tanpa dalam kondisi darurat. Ya, darurat ini kalau seandainya tidak ada kecuali yang haram. Ya, ingat, sesuatu itu hukumi darurat sehingga boleh mengkonsumsi sesuatu yang haram, itu ada dua syarat. Dua syarat yang membolehkan seseorang untuk makan yang haram. Yang pertama adalah tidak ada yang lain kecuali yang haram itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang haram ini bisa menghilangkan kondisi daruratnya. Orang sangat kehausan, kemudian dia minum khamr. Tidak ada kecuali khamr. Syarat pertama ada. Lihat syarat kedua. Apakah khamr itu bisa menghilangkan hausnya atau tidak? Kalau tidak bisa menghilangkan hausnya, dia minum khamr justru tambah haus, tidak boleh dia mengkonsumsinya. Sehingga apa? Kalau yang haram itu bisa menghilangkan atau meringankan kondisi daruratnya, maka dibolehkan. Lalu bagaimana kita mengetahui sesuatu itu diharamkan dalam Islam, baik melalui Allah dalam Al-Quran ataupun Rasulullah SAW? Yang pertama, di dalam syariat baik Al-Quran dan Sunnah disebutkan barangnya, makanannya atau hewannya, seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, al-khinzir, babi. Beberapa binatang yang dilarang untuk dimakan, seperti burung yang memiliki cakar dan binatang buas. Perlu diketahui, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa kan Nabi mengatakan kullu dhinabin minas sibai fahuwa haram. Setiap binatang yang memiliki taring dari hewan liar maka dia haram. Di sini Rasulullah SAW seperti yang dikutip Ibnu Qayyim bahwa syarat binatang yang haram itu dua dalam hadis ini. Pertama, dia binatang buas. Yang kedua, dia dengan taringnya dia membunuh mangsanya. Kalau seandainya dia bertaring tapi tidak buas, dia tidak haram. Ingat, ini Nabi mengatakan kullu dhinabin minas siba, sama dengan burung dimikhlab, dia bercakar. Semua burung pasti bercakar, tapi maksudnya apa? Dengan cakarnya dia mematikan, sebelum dimakan mangsa itu dia bunuh mangsanya dengan cakarnya, kemudian dia makan. Burung elang. Kalau burung itu dengan cakarnya dia tidak memangsa makanannya, maka dia tidak haram. Jadi pertama tadi, barang atau makanan atau hewannya diharamkan seperti khamr, babi. Kemudian sifat binatangnya, yaitu dia binatang buas dan dia bertaring. Makanya ada yang bertanya, bagaimana hukum memakan musang? Musang makanannya apa?
musang itu hanya makan ayam? Yang dia makan apa juga? Tumbuh-tumbuhan, sampai ada kopi luwak. Apakah luwak itu lalu haram dimakan? Pertanyaannya, apakah luwak binatang buas? Hah? Buasnya dari sisi mana? Karena dia tidak selalu memangsa dengan taringnya. Dia punya taring, tapi dia tidak memangsanya. Kenapa? Kalau luwak itu binatang buas, pasti antum takut. Coba antum ketemu harimau, berani nggak maju? Tapi ada luwak, antum berani nggak maju? Ngusir luwak. Kalau ngusir harimau, antum yang diusir sama dia. Jadi luwak dia boleh dimakan. Makanya Rasulullah SAW membolehkan memburu dobu. Apa dobu itu? Hina. Bukan hina ya, hina itu pacar yang di kuku itu. Ada binatang disebut hina atau dalam Islam dobu. Itu boleh diburu. Kalau boleh diburu berarti halal. Padahal makanannya apa? Bangkai. Tapi Nabi membolehkan untuk dijadikan barang buruan. Maka siapa yang berburu hina atau dobu, dia punya kafarah. Harus bayar kafarah ketika ihram. Kemudian yang ketiga, sesuatu diharamkan dalam Islam itu adalah adanya sifat yang mana kandungan madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Kandungan madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Karena kalau kita mengatakan ada manfaat, ya pasti hal-hal yang haram itu pasti ada manfaat, tapi harus dibandingkan mana yang lebih besar. Ketika Allah berbicara tentang khamr, apa yang Allah katakan? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Itu ketika Allah berbicara yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kafir wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang khamr dan perjudian, main judi. Katakan Muhammad bahwa keduanya itu dosa atau madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Apa manfaat judi? Menang. Tapi orang yang menang judi saja yang dapat manfaat. Yang kalah dapat? Sudah kalah muncul kedengkian, kebencian, permusuhan, bahkan bisa saling perang. Kenapa? Dengan adanya perjudian itu. Sehingga semua perkara yang madharatnya lebih banyak daripada manfaatnya, maka tidak diragukan hukumnya haram. Maka dari sini kebanyakan para ulama mengharamkan rokok. Kalau kita bicara rokok, beberapa bulan atau tahun lalu heboh tentang seorang katanya ustadz dengan bangga dia merokok dan menghalalkan rokok dengan berdalil ucapan Imam Syaukani atau Son'ani, saya lupa. Imam Syaukani. Yang dibahas oleh Imam Syaukani bukan rokok. Teks kalimat yang dikatakan oleh Imam Syaukani at-timbak, tembakau. Beliau berbicara tentang tembakau, bukan tentang rokok. Pertanyaannya, apakah tembakau itu hanya dipakai untuk rokok atau bisa dipakai untuk yang lain? Dalam dunia medis, antum cek fungsi atau manfaat tembakau itu apa saja. Artinya apa? Dalam tembakau ada kandungan-kandungan atau mengandung sesuatu yang dibutuhkan dalam dunia medis. Jadi pada asal tembakau itu sendiri tidak bisa dikatakan haram.
kalau dipakai untuk hal-hal yang sifatnya pengobatan dan sebagainya. Ya sama dengan ganja. Apa hukum ganja? Haram atau halal? Orang Aceh itu bumbunya salah satunya ganja, bumbu masak. Dia haram ketika dipakai untuk khamr, untuk memabukkan. Ketika dia dijemur, dikeringkan, dilinting, dibakar, dihisap, ini baru membahayakan tubuh. Sama dengan tembakau tadi, ketika dia dikeringkan, diproses jadi rokok, kemudian dibakar, dihirup, baru ini mengharamkan, ini membahayakan tubuh. Ini yang kemudian diharamkan. Orang ini tidak paham yang dibahas oleh Imam Syaukan itu tembakau, bukan rokoknya. Ini kriteria ketiga, yaitu kalau madaratnya lebih besar, maka ini haram. Yang keempat, sesuatu diharamkan dalam Islam itu kalau seandainya di dalam Islam ada perintah untuk membunuh sebuah hewan, berarti hewan itu haram dimakan. Atau ada larangan untuk mengkonsumsi, ada larangan membunuh, juga ini binatang haram dimakan. Kodok, biasa disebut oleh orang apa? Suiki. Tahu suiki? Itu di Solo banyak warung suiki. Itu kodok dibakar, dijadikan sate. Rasulullah melarang membunuh kodok. Rasulullah memerintahkan membunuh ular, kalajengking dan sebagainya. Kalau memang dilarang dibunuh atau diperintahkan dibunuh, berarti hukumnya haram. Ketika Rasulullah memerintahkan membunuh cicak, berarti cicak itu hukumnya haram. Bukan obat. Allah tidak akan menjadikan obat kesembuhan pada yang Allah haramkan. Tapi ada Ustadz, orang sakit makan cicak digoreng itu sembuh. Orang pun mencuri bisa dapat rezeki, ya kan? Apakah kemudian ketika ada orang sembuh dengan memakan yang haram, apakah kemudian dikatakan itu berarti boleh mengkonsumsinya? Ini syubhat. Karena apa? Bisa jadi saat Allah takdirkan dia sembuh dari penyakitnya, bersamaan atau beriringan dia mengkonsumsi cicak. Karena apa? Penyakit itu nggak diobati pun, kalau orang sabar menjalani penyakit, kalau takdirnya sembuh, sembuh. Kalau Allah takdirkan tidak sembuh, kemanapun tidak sembuh. Yang dipermasalahkan di sini adalah ketika orang berikhtiar untuk mencari pengobatan, tidak boleh dia mencari dengan sesuatu yang haram, khamr dan sebagainya. Kemudian yang ke berapa? Keempat, kelima berarti ya. Sesuatu yang dianggap jijik oleh orang yang punya fitrah yang bersih. Tidak ada dalilnya misalnya, tapi orang yang fitrahnya bersih, jiwanya bersih, itu menganggap binatang itu jijik dan kotor. Contoh apa? Kecoa. Coba antum makan kecoa. Kenapa? Kalau secara dalil wallahu a'lam, yang tahu saya tidak ada dalil khusus, tapi orang yang jiwanya bersih tidak akan mau. Tikus tidak akan mau. Apalagi memang ada dalil yang memerintahkan untuk membunuh tikus. Sehingga apa? Kalau orang yang jiwanya bersih
hatinya tidak mau memakan makanan itu, maka ini salah satu perkara yang menunjukkan haramnya perkara itu. Dan ini hal-hal tadi disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh, itu ketika menjelaskan perkara-perkara haram apa saja. Kemudian yang ketiga, di antara adab-adab makan, Isya jam berapa ya? Hah? 7:09, masih ada 5 menit lagi. Tapi ini saya habiskan, mungkin sampai jam 12 nanti. Pak Anwar siapin kopi. Enggak sampai. Yang ketiga, wa min adabit ta'ami at-tasmiyatu fi awwalih. Jadi tentang yang Allah haramkan tadi juga dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah sebutkan. Itu intinya semua binatang yang mati tanpa dengan disembelih, dia jatuh, dia mati karena terlilit tali, semuanya masuk ke dalam yang diharamkan. Termasuk juga binatang yang disembelih untuk selain Allah. Orang bawa kambing ke kuburan tujuannya untuk minta kesembuhan dari puyang yang di kuburan. Walaupun dia menyembelih dengan bismillah, hukum makanan itu haram dimakan. Dalam kitab Syarah Kitabut Tauhid, saya lupa namanya, yang disyarah Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa sembelihan itu ada 4, 1 halal, 3 haram. Yang pertama, disebutkan nama Allah dan ditujukan untuk Allah. Disebut pada saat menyembelih disebut bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, dan niat sembelihan itu untuk Allah, untuk kurban, untuk akikah, atau untuk dihidangkan kepada tamu, yang mana ini tujuan-tujuan dalam Islam dianjurkan, maka hukumnya halal. Yang kedua, disebutkan nama Allah, tujuannya untuk selain Allah, ini haram. Bismillah disebut nama Allah, tapi tujuannya untuk dipersembahkan, minta sesuatu kepada penghuni kubur. Maka saya kasih contoh, mana yang haram, mana yang halal. Datang misalnya pejabat, bersamaan dengan datangnya pejabat itu, di hadapan dia dalam rangka untuk memuliakan pejabat, kedatangan pejabat ini, di hadapan pejabat itu disembelih kambing. Bismillah kita sembelih kambing ini untuk menghormati kedatangan pejabat. Dengan kambing disembelih sebelum pejabat datang dan dimasak dan dihidangkan untuk dimakan tamu. Mana yang haram, mana yang halal? Yang pertama haram. Kenapa? Tujuannya untuk mengagungkan manusia. Ini haram. Walaupun disebut bismillah, tapi kalau tujuan sembelihan itu adalah untuk mengagungkan selain Allah, ini haram. Ini pentingnya niat. Yang ketiga, disebut nama selain Allah, tujuannya untuk Allah, disembelih 10 Dzulhijjah, tapi dengan nama Yesus misalnya, dengan nama demi puyang, saya sembelih bismi puyang.